Di jantung pegunungan Tian Shan, Kazakhstan, tersembunyi sebuah danau alpin bernama Danau Kaindi, tempat pohon-pohon cemara berdiri terbalik dengan batang menjulang dari air jernih dan puncaknya tenggelam di dasar, menciptakan pemandangan hutan tenggelam yang seolah diambil dari dongeng surrealis dengan panjang 400 meter dan kedalaman hingga 30 meter. Danau ini adalah hasil bencana alam yang tak terduga, namun menghasilkan keindahan abadi, menarik penyelam, fotografer, dan petualang dari seluruh dunia untuk menyaksikan keajaiban bawah airnya di tahun 2025. Dalam perjalanan panjang ini, kita akan menyelami asal-usul Lake Kaindi, ekosistem unik yang berkembang di dalamnya, kisah budaya masyarakat lokal, dan daya tariknya sebagai salah satu destinasi alam paling aneh dan memukau. Ini adalah kisah tentang danau yang menyimpan hutan di pelukannya, di tengah pegunungan yang megah dan sunyi. Mari kita mulai dengan sejarahnya. Lake Kaindi terbentuk pada tahun 1911 akibat gempa bumi besar di wilayah Kegen yang memicu longsor raksasa di pegunungan Tian Shan. Batu dan tanah menutup aliran sungai Kaindi, membendung air hingga membanjiri hutan cemara di lembah, meninggalkan pohon-pohon terendam dengan akar di dasar dan batang menembus permukaan. Air danau yang bersumber dari mata air pegunungan begitu jernih hingga penyelam bisa lihat cabang-cabang di kedalaman 20 meter. Pohon-pohon ini, meski mati, tetap berdiri kokoh karena air dingin 3 derajat Celcius memperlambat pembusukan. Danau ini pertama kali didokumentasikan sebagai keajaiban alam pada tahun 1960 oleh penjelajah Soviet, tapi baru terkenal global di tahun 2000 ketika foto-fotonya menyebar di internet. Sejak itu, sekitar 10.000 wisatawan datang tiap tahun, meski lokasinya terpencil, butuh perjalanan 3 jam dari kota Almaty. Pemandangan Danau Kaindi luar biasa, air biru kehijauan memantulkan puncak Tian Shan yang bersalju, beberapa setinggi 4.000 meter, sementara batang cemara menjulang dari permukaan seperti tiang-tiang purba. Di musim panas, sinar matahari tembus air, iluminasi cabang di bawah, sedangkan di musim dingin, danau membeku, ciptakan lapisan es setebal 30 cm yang bikin pohon tampak terperangkap dalam kristal. Ekosistem di sini unik, ikan traut dan ikan air tawar kecil hidup di antara akar pohon, sementara elang dan kambing gunung berkeliaran di tepi danau. Burung-burung ini sering hinggap di batang yang muncul dari air, tambah kesan bahwa danau ini hidup. Penduduk lokal, terutama suku Kazakh yang berjumlah sekitar 5.000 jiwa di desa Sati terdekat, anggap Lake Kaindi sebagai tempat suci. Mereka bilang roh leluhur tinggal di pohon tenggelam, dan di tahun 1980, tetua desa adakan ritual tahunan dengan doa dan sesaji domba. Tradisi ini masih berlanjut, dengan penduduk sambut wisatawan tapi minta hormati kesakralan danau. Pariwisata di Lake Kaindi berkembang, tapi infrastruktur minim. Ada beberapa penginapan kayu di Sati, dan pemandu lokal bawa turis trekking 3 km dari desa ke danau, jalan berbatu dan curam, tapi pemandangan sepadan. Penyelaman adalah daya tarik utama. Di tahun 2015, sekolah selam pertama dibuka di Almaty untuk turis yang mau jelajahi hutan bawah air. Penyelam bilang cabang-cabang di kedalaman 20 meter seperti labirin, tapi arus dingin bikin sulit. Di tahun 2017, seorang penyelam lapor lihat bayangan aneh di dasar. Mungkin cuma ikan besar, tapi cerita ini tambah aura misterius. Dari sisi geologi, Lake Kaindi adalah bukti kekuatan alam. Longsor 1911, gerakan jutaan ton batu, ubah lembah jadi danau dalam hitungan jam. Penelitian di tahun 2010 tunjukkan dasar danau penuh puing longsor, tapi air tetap jernih karena filtrasi alami pegunungan. Ilmuwan dari Universitas Almaty pelajari iklim purba lewat sedimen danau. Di tahun 2020, mereka temukan tanda kekeringan dari 300 tahun lalu. Danau ini seperti buku sejarah bumi, tapi ancaman ada. Wisatawan yang tak hati-hati buang sampah, dan di tahun 2018, pemerintah Kazakhstan batasi kunjungan jadi 500 orang per hari. Papan peringatan di tepi danau ingatkan untuk tak sentuh pohon atau buang plastik. Perubahan iklim juga risiko, suhu musim panas yang naik,
mencapai 25 derajat Celcius, bikin es musim dingin lebih tipis. Ubah pemandangan ikonik. Di tahun 2023, laporan bilang es mencair lebih cepat, bikin pohon lebih rentan roboh. Budaya lokal punya cerita menarik. Suku Kazakh bilang danau ini diciptakan oleh dewa untuk sembunyikan hutan dari musuh. Di tahun 1970, seorang penyair Kazakh tulis puisi tentang pohon yang bernapas di air, bikin danau jadi simbol ketahanan. Festival musim panas di Sati, dengan balap kuda dan musik dombra, tarik turis, penduduk suguhkan kimis, susu kuda fermentasi, yang rasanya asam tapi segar. Sekarang, pikirkan kunjungan ke Danau Kaindi. Anda trekking dari Sati, lihat danau muncul di antara bukit. Batang cemara menjulang dari air, dan elang melayang di atas. Anda berenang di air dingin, rasain cabang licin di tangan, atau selam ke dasar, lihat akar pohon seperti jaring laba-laba. Atau pikirkan skenario aneh, jika air danau tiba-tiba surut, hutan akan berdiri lagi seperti 1911, ilmuwan akan datang dan dunia bilang, hutan bangkit. Tapi realitasnya, air tetap setia peluk pohon, ciptakan pemandangan abadi. Lake Kaindi juga inspirasi seni. Di tahun 2019, fotografer National Geographic abadikan danau di musim dingin, tunjukkan pohon dalam es, foto itu menang penghargaan, bikin danau makin terkenal. Dokumenter BBC di tahun 2024 sebut ini Galeri Bawah Air Bumi. Narator bilang setiap batang adalah karya seni alam. Tapi tantangan wisata ada, jalan ke danau tak beraspal, dan musim dingin dengan minus 15 derajat Celcius bikin trekking berbahaya. Turis harus bawa jaket tebal dan sepatu anti-selip. Jadi apa yang bikin Danau Kaindi begitu istimewa? Ini perpaduan keindahan dan misteri. Hutan tenggelam, air jernih, dan cerita roh leluhur menyatu di pegunungan sunyi. Danau ini ajarkan bahwa bencana bisa lahirkan keajaiban, dan alam punya cara ciptakan karya yang tak terduga. Itu Lake Kaindi, permata Kazakhstan yang bikin dunia kagum pada keanehan bumi.